Pernikahanmu tinggal beberapa jam lagi. Bahkan mungkin sekarang Hasna sedang menantimu loh, ucap ayah. Tapi bagaimana kalau semua kejadian ini pesan untukku? Tanyaku bingung. Ayah menghela nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Jangan main-main. Pernikahanmu tinggal beberapa jam lagi. Bahkan mungkin sekarang Hasna sedang menantimu loh, ucap ayah. Tapi bagaimana kalau semua kejadian ini pesan untukku? Tanyaku bingung. Ayah menghela nafas. Ritual yang kita lakukan itu untuk membersihkan karma yang ada di dalam dirimu. Ya wajar kalau kamu melihat hal-hal aneh. Itu hanya refleksi yang ada di dalam dirimu. Tahu apa? Ketakutan, jelas ayah penuh penekanan. Kutolehkan kepala ke arah ibu, mencoba untuk mencari bantuan. Tapi beliau hanya menggeleng. Aku tahu, pasti dia tak akan percaya dengan semua ceritaku ini. Ayahmu benar, Dan. Kamu seperti ini karena banyak pikiran. Sekarang coba lepaskan semua. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri, ucap ibu sedih. Kuhela nafas panjang, segera berbaling di atas sofa ruang tamu. Aku enggan untuk tidur di kamar saat ini. Ya sudah, ayah temani kamu tidur di sini. Istirahat, besok kondisimu harus sehat, ucapnya sambil berdiri melangkah menuju kamar untuk mengambil selimut. Sedang ibu menatapku dengan pandangan prihatin. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Rombongan pengantin pria akhirnya sampai di rumah keluarga Hasna. Aku tak menyangka, akhirnya hari pernikahan kami tiba. Tidak ada pesta meriah. Itu pun hanya segelintir orang yang kami undang, mengingat Hasna seorang yatim piatu. Mataku terus menyisir ruang tamu rumah itu, mencari keberadaan Hasna. Rasanya tak terkira, jantungku terus berdetak tak terkendali. Wah, calon manten pria, ucap Om Harno segera menyalamiku. Aku hanya tersenyum sambil menjabat tangannya. Tak sanggup jika harus meladeni obrolan orang ini. Bukan aku tidak mau, tapi rasanya hanya ingin diam. Kok pucat? Ini udah gak tahan buat malam pertama ya? Kelakar Pak Harno, orang yang selama ini merawat Hasna. Ia berlagak ramah, padahal aku tahu dia tak sebaik itu. Pucat? Bagaimana tidak pucat kalau semalaman aku terus diteror oleh Diana? Gugup Om, ucapku singkat, dibarengi dengan gelak tawa orang-orang di sekitarku. Tenang, yang rileks, jangan kaku gitu. Kita tunggu penghulunya. Nanti setelah ijab baru boleh ketemu sama manten perempuannya, ucap Pak Arno menepuk pundakku pelan. Kuanggukkan kepala, segera meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Di saat seperti ini, kenapa perutku rasanya malah begitu mulas? Waduh, pengantin prianya mules, kelakar Pak Harno, membuatku menegus dan bergegas ke kamar mandi. Singkatnya, prosesi ijab qabul berjalan lancar. Meski kepalaku masih terasa begitu berat, tapi dengan sekali ucapan, kalimat sakral itu meluncur tegas dari bibir ini. Malamnya, aku dan Hasna sedang berduaan di kamar tidur. Meski acara ijab qabul berlangsung singkat, tapi rasanya tubuh ini begitu lelah. Kamu tidak masalah, sementara tinggal di rumah orang tuaku.
Tanyaku sambil mengelus rambut Hasna. Ia tampak berpikir, lalu menggeleng pelan. Gak mau. Dahiku berkerut. Kenapa keputusan wanita ini berubah? Padahal sebelumnya ia setuju dengan masalah ini. Bercanda mas, kekehnya sambil mencubit hidungku gemas. Mulai nakal ya, tanyaku mendekapnya dengan erat. Ih, geser, masih lenggang itu, sempit. Erangnya mencoba menendangku untuk menjauh. Namun begitulah laki-laki, semakin ia diminta untuk menjauh, justru sekuat tenaga ia mendekat. Malam itu malam pertama bagi kami sebagai suami istri. Semua terasa begitu indah, membuatku melupakan sejenak kejadian yang kualami. Hari demi hari berlalu. Tak terasa hampir 2 bulan aku menikah dengan Hasna, yang selama ini kutakutkan pun ternyata tidak pernah terjadi, setidaknya belum. Justru aku teramat bersyukur di saat pasangan lain sulit mendapatkan momongan. Dalam kurun waktu 1 bulan saja Hasna sudah mengandung. Hingga pada suatu malam Hasna merebahkan kepalanya di dadaku. Ia begitu manja akhir-akhir ini. Bahkan barang sejengkal saja aku ingin beranjak, ia selalu menahan. Mas, boleh minta sesuatu? Tanya Hasna. Boleh, ingin apa? Tapi janji harus dituruti. Boleh? Ini yang minta kamu atau anak kita? Tanyaku sambil mengelus perut Hasna. Jadi aku pengen pindah ke kamar Diana, ucap Hasna lirih. Kukerutkan dahi. Jujur saja, sebetulnya ini bukan permintaan yang berat. Tapi kenapa harus pindah ke kamar sialan itu? Mau ya mas? Toh ruangannya jauh lebih besar. Sebenarnya aku tidak begitu nyaman kalau kamar kita bersebelahan dengan orang tuamu, kata Hasna. Aku tak tahu kenapa Hasna tiba-tiba saja meminta demikian. Kamarku memang tak terlalu besar. Toh selama ini juga cukup untuk kita berdua. Berat untuk memutuskan, mengingat aku yang menemukan Diana tewas di tempat itu dengan pisau yang sudah tertancap di lehernya. Tapi kamu tahu toh, aku punya kenangan buruk di kamar itu, jelasku. Iya, tapi mau sampai kapan kamu terus merasa bersalah seperti ini? Tanya Hasna mulai meninggikan suaranya. Kamu tidak tahu, Dek, ucapku yang mulai tersulut emosi. Coba, apa yang tidak ku ketahui? Tanya Hasna. Ya, intinya aku tidak bisa kalau harus menempati kamar itu, bentakku tanpa sadar. Hasna tersentak. Ia menatapku dengan wajah sendu. Ada setetes air di ujung matanya. Tanpa berkata, ia langsung bangkit dan keluar kamar. Ku hembuskan napas panjang, lalu beranjak untuk menyusulnya. Kini ku dapati kamar Diana sudah terbuka lebar. Aku tahu, pasti Hasna sedang ada di dalam sana. Aku sudah berada di depan pintu kamar Diana. Kulihat Hasna sedang tidur dengan posisi meringkuk menghadap ke dinding. Dek, sudah toh, yuk pindah ke kamar kita. Ucapku mencoba membujuk Hasna yang terisak lirih. Astaga, kenapa wanita seperti ini? Kenapa mudah sekali menangis dan membuat bingung para laki-laki? Padahal masalah juga tidak besar loh. Hasna masih diam. Dia sama sekali tak menggubris kalimatku, tapi kurasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Kenapa kulit Hasna begitu dingin? Apa dia kedinginan? Dek, ayo pindah dulu. Mas janji besok setelah kita bersihkan kamar ini baru kita pindah, bujukku saat Hasna bergeming. Mas, kamu lagi ngapain sih? Terdengar suara familiar di depan pintu. Spontan aku memalingkan kepala. Kudapati Hasna berdiri di sana
dengan pandangan keheranan. Lalu aku kembali menoleh ke arah kasur. Kosong. Tidak ada siapapun atau apapun di sana. Lalu, tadi siapa yang tidur di atas kasur ini? Bergegas aku bangkit dan langsung menarik lengan istriku untuk masuk ke dalam kamar kami. Kamu kenapa sih? Tanya Hasna heran menyentakkan cekalan tanganku. Shh, sudah kita tidur. Aneh kamu ini. Pokoknya besok aku mau tidur di kamar Diana. Kalau kamu tidak mau, ya terserah. Ucapnya langsung berbaring memunggungiku. Akhirnya aku menuruti kemauan istriku. Seharian aku membersihkan kamar Diana. Semua barang kepunyaannya aku taruh di kardus dan kutempatkan di kamarku. Nah gitu dong, kan sudah lama Diana meninggal. Tidak baik terus terkurung dalam rasa bersalah. Ucap ayah di ambang pintu sambil menyenderkan tubuhnya dan memegangi segelas kopi. Ucapku singkat melanjutkan aktivitasku. Ayah dengar, kamu mau keluar kota. Ada urusan pekerjaan. Tanya ayah. Iya ya, cuma 3 hari kok. Nanti titip Hasna ya. Soalnya dia sering lemas kalau pagi, bawaan bayi. Ujarku sambil menolehkan kepala ke arahnya. Tenang, ayah jagain istrimu dan anak-anakmu. Ucap ayah tersenyum senang. Aku mengangguk, lantas meneruskan memasukkan barang-barang Diana. Mas, itu pakaian Diana masih bagus-bagus toh. Jangan dimasukin kardus semua, biar aku pakai, kata Hasna yang ikut masuk ke dalam kamar. Janganlah, nanti aku keinget Diana kalau kamu yang pakai pakaiannya, kataku tak setuju. Sayang tahu, lihat ini masih bagus, bener kan ya? Tanya Hasna mencari pembelaan. Ya terserah kalian saja, ayah tidak mau ikut campur. Ayah mau ke dapur dulu mesra-mesraan sama ibu juga. Emang cuma kalian yang bisa begitu, ucapnya sambil berlalu pergi. Aku hanya menggeleng. Kadang ayah memang seperti itu, seolah tidak mau kalah dengan anaknya. Mas, ini apa? Tanya Hasna saat membersihkan kolong tempat tidur. Aku maju, mencoba melihat apa yang Hasna tunjukkan. Raja, tanyaku kaget. Ini pasti kerjaan ayah. Siapa lagi yang mempunyai benda-benda seperti ini? Toh tidak mungkin kalau ini milik Diana. Aku mencoba membuka lipatan kertas itu, namun seketika aku buang, ada rasa panas yang menyengat kulit. Beruntung, Hasna sedang memunggungiku, jadi dia tidak tahu kejadian barusan. Segera aku ambil rajah itu, ku kantongi. Aku tidak mau ada jimat apapun di kamarku nantinya. Cukup ayah saja yang maniak dengan hal klinik seperti itu. Akhirnya selesai, ucap Hasna langsung merebahkan tubuhnya ke atas kasur. Sudah jam 4:30 loh, jangan tidur, Pamali. Hasna menggeleng. Ia tersenyum memintaku untuk mendekat. Tutup pintunya, perintah Hasna. Terima kasih ya mas, ucapnya saat aku sudah merebahkan tubuhku di kasur. Iya, demi kamu sama anak kita, ucapku. Hasna terkekeh. Ia mengecup bibirku singkat lalu kembali merebahkan tubuhnya. Tadi rajanya kamu taruh mana? Tanya Hasna. Aku terkesiap, langsung meraba kantung celana. Sial, raja itu tidak ada di sana. Aku coba mengingat-ingat. Tidak ada, tanya Hasna. Mungkin di kardus, ucapku terus mengingat di mana aku meletakkan raja itu. Ya sudah, aku mandi dulu. Kamu juga udah bau kecut, ucapnya sambil mengernyit. Aku mengangguk. Setelah itu Hasna keluar kamar, sedang aku memejamkan mata, masih mencoba mengingat di mana aku meletakkan raja itu. Aku tak mau ambil pusing. Aku bangkit bergegas menyusul Hasna untuk membilas tubuh yang sudah lengket dengan keringat. Malam kembali datang.
Semua penghuni rumah sudah lelap dengan tidurnya. Yang terdengar hanya suara wayangan yang berasal dari radio milik tetanggaku. Kutatap lekat-lekat wajah Hasna. Meskipun dia cerewet, tapi aku begitu sayang dengan wanita ini. Kalau begini ceritanya, kenapa tidak dari dulu aku menikahinya? Lama aku menatap istriku, hingga perlahan kelopak mataku tertutup dengan sempurna. Aku mendadak terbangun, seperti ada suara langkah kaki bolak-balik di sekitaranku. Hasna, jangan berisik, masih ngantuk ini, ucapku. Tak ada sahutan, tetapi suara langkah kaki itu menghilang. Nis, Danis, bangun. Terdengar suara lembut di telingaku. Iya, kenapa toh? Jawabku tanpa membuka mata. Danis, bangun, ucap suara keras sekali di telingaku. Aku tersentak, pandanganku langsung mengarah ke sekitaran. Tidak ada siapapun, bahkan istriku masih tertidur pulas di bawah selimut. Saat aku hendak tidur kembali, terasa kandung kemihku begitu penuh. Awalnya aku malas untuk ke kamar mandi, tetapi semakin kutahan, rasanya malah semakin sakit. Dengan langkah berat, kupaksakan tubuh untuk berdiri. Jam 2, ucapku lirih saat melihat ke arah jam di dinding. Saat mencapai dapur, hatiku begitu dongkol saat mendapati pintu belakang belum tertutup sepenuhnya. Padahal tadi sebelum ia masuk ke kamar, pintu sudah ia kunci. Aku bergerak, berniat untuk menutupnya. Namun seketika tanganku terhenti di tengah udara saat mencium aroma dupa. Kuperhatikan sekitaran, akan tetapi tak ada dupa yang menyala di tempat itu. Lalu kubuka sedikit pintu itu, memastikan kalau bau itu berasal dari luar rumah. Dan benar saja, beberapa meter di belakang sana, kulihat ayah sedang duduk bersila di bawah pohon lengkap dengan dupa yang masih menyala. Tumben, ucapku lirih. Meski selama ini ayah menyukai hal klinik, namun ia tak pernah sekalipun melakukan ritual di sekitar rumah. Rasa penasaranku muncul begitu kuat. Ingin aku ke sana, mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh laki-laki itu. Perlahan ku buka pintu, lalu aku bersingkat agar ayah tak mengetahui keberadaanku. Ayah, batinku saat laki-laki itu terlihat memotong ayam. Kemudian darahnya ditaruh di panci milik ibu. Ayah duduk, entah apa yang dilakukannya aku tak bisa melihat dengan jelas. Yang ku tahu, laki-laki itu kembali menghidupkan dupa. Aku merasakan ada sentakan keras di punggungku. Rasa panas muncul sama seperti saat aku melakukan ritual tempo hari di Sendang. Aku hendak berjalan ke tempat ayah, tetapi aku urungkan manakala terlihat sosok hitam muncul dari arah depan ayah. Aku beringsut, segera kembali masuk ke dalam rumah. Perlahan aku melangkah menuju kamar. Kenapa rasanya punggungku begitu panas? Belum lagi rasa pusing di kepala membuat pandanganku menjadi kabur. Hasna, rangku meminta tolong. Tetapi sepertinya istriku masih tertidur pulas. Kucoba untuk bernapas panjang. Tanganku kutaruh di dinding agar tidak kehilangan keseimbangan. Dengan usaha ekstra, akhirnya aku sampai di pintu kamar. Segera aku buka dan menghambur ke dalam. Namun betapa kagetnya aku saat melihat sosok hitam legam dengan kuku panjang dan lidah menculur sedang mengusap perut Hasna berulang kali. Tampak Hasna masih terlelap. Panik, aku bergerak cepat ke arahnya. Apapun yang dilakukan oleh makhluk itu, pastinya Hasna dan calon anakku sedang dalam bahaya. Bruk! Aku dengan sengaja menubrukkan tubuhku tepat di depan makhluk itu. Kepalaku terbentur pinggiran dipan. Kurasakan ada cairan kental mengalir melewati kelopak mataku. Astagfirullah mas, cerita Hasna saat melihatku terkapar di lantai. Alhamdulillah, ibu, panggil Hasna.
Terdengar suara langkah kaki terburu-buru. Alhamdulillah, ucap suara ibu mengerang lega. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba untuk mengumpulkan kesadaran. Kulirik ke arah jendela. Sinar mentari menyorot terang dari sana, yang berarti aku sudah pingsan selama beberapa jam. Minum dulu, Mas, pinta Hasna sambil membantuku untuk duduk. Kepalaku rasanya masih begitu pusing. Bukannya menerima gelas yang diberikan Hasna, justru aku mengelus perutnya. Anak kita gimana keadaannya? Tanyaku. Gimana apanya? Tanya Hasna kebingungan. Ya, anak kita gimana keadaannya? Ucapku dengan sedikit membentak. Hasna tampak bingung. Ia memandang ke arah ibu, mencari pemahaman. Dan, kamu itu kenapa? Mimpi buruk lagi? Tanya ibu lembut. Aku hanya menggeleng. Perlahan, ingatan demi ingatan mulai muncul di kepalaku. Ayah kemana? Tanyaku. Meski aku tahu ada yang tidak beres, tapi aku harus memastikan terlebih dahulu. Ayah sudah berangkat ke pasar. Kalau mau bertemu, biar ibu panggilkan ya, ucap ibu. Aku menggeleng, tak mau merepotkan wanita tua itu. Toh ayah juga baru saja mendapatkan pekerjaan di pasar. Tidak baik untuk memintanya pulang. Ya sudah, ibu buatkan makanan. Kamu jangan terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Jaga kondisimu dan, ucap ibu sambil berlalu pergi. Mas, sebenarnya apa yang terjadi semalam? Tanya Hasna lirih. Aku enggan untuk menceritakan semua yang kulihat. Aku tak mau membuat istriku kepikiran dan berpengaruh pada perkembangan janinnya. Kuelus pelan perut Hasna yang mulai membesar. Sehat-sehat ya jagoan ayah, ucapku lirih. Mas, kamu ini kenapa toh? Tahu-tahu sudah terkapar di lantai dengan dahi berdarah. Beruntung lukanya tidak dalam, ucap Hasna menggenggam tanganku erat. Lupa dek, mungkin mas ngelindur, ucapku berbohong. Jujur saja, setelah kejadian semua ini membuatku selalu waspada. Aku harus berhati-hati. Salah langkah sedikit, keluarga besarku bisa hancur seketika. Ya sudah, aku siapkan makanan dulu. Kamu istirahat, badanmu juga demam, ucap Hasna mencium keningku singkat lalu beranjak pergi. Singkatnya, sore sudah menjelang. Orang yang kutunggu akhirnya datang. Bergegas aku meminta ayah untuk menemaniku membeli sesuatu. Namun itu hanya alasan saja. Tujuanku ingin membicarakan masalah kemarin malam. Ritual? Ritual apa toh? Tanya ayah mencoba berbohong. Tolonglah ya, jujur saja. Aku tahu ayah sedang melakukan ritual. Dan setelah itu aku mengalami hal buruk. Apa yang sedang ayah lakukan? Tanyaku gamblang. Ayah tampak berpikir. Lalu ia menghembuskan nafas panjang. Oke. Ayah akan memberitahumu. Semenjak kamu menikah dengan Hasna, ada orang yang ingin mencelakai kalian. Target utamanya adalah anakmu, ujar ayah. Kukerutkan dahi mengingat kejadian di mana ada sosok makhluk aneh sedang mengusap perut Hasna. Maksudnya, siapa yang mencoba menyerangku? Tanyaku memastikan. Ya, ayah juga tidak tahu. Yang pasti, ayah melakukan ini demi keselamatan kalian, ucap ayah. Kutatap langsung manik matanya, mencoba untuk mencari kebohongan di sana. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Untuk sementara, ayah sudah membuat pagar gaib agar sosok itu tidak masuk ke dalam rumah. Nanti ayah buatkan jamu agar kondisimu kian membaik yo, jelas ayah. Aku mengangguk. Lalu, apa hubungannya Diana dengan semua ini? Tanyaku. Kalau itu ayah tidak tahu. Selama ini, ada sesuatu yang masih misterius. Hubungan batin anak kembar itu rumit dan tidak bisa dijelaskan.
Mungkin kamu bisa berkomunikasi dengan Diana, bukan menggunakan ritual. Panggil saja dia dan minta untuk bertemu di alam mimpi, ucap ayah. Ah, gila, mana ada yang seperti itu. Tetapi untuk sekarang, kau ikuti saja apa yang diminta oleh laki-laki ini. Hari berganti, kondisiku semakin terasa begitu lemas. Bahkan rasanya sesuatu ada yang bergerak-gerak di dalam perutku di waktu-waktu tertentu. Hal itu tak kuhiraukan. Aku tetap melakukan aktivitas pekerjaan agar bisa membiayai persalinan Hasna nantinya. Mas, ini aku buatkan jamu, diminum ya, biar cepat sembuh. Atau kita ke dokter saja? Tanya Hasna khawatir. Aku menggeleng. Tidak tahu saja mereka kalau aku sempat pergi ke puskesmas. Namun anehnya, aku didiagnosa mengidap kelelahan akut sampai mengalami halusinasi seperti itu. Tapi aku tidak yakin. Aku paham kondisiku saat ini. Semua berubah saat aku melakukan ritual di sendang itu. Selain itu, aku masih begitu penasaran dengan Diana. Hari ini aku berniat untuk mendatangi kuburnya. Siapa tahu dengan mengirimkan doa, ia bisa tenang dan tidak lagi menggangguku. Singkatnya, aku sudah duduk di depan makam Diana. Suasana begitu tenang, semilir angin berhembus, menerpa wajahku lembut. Dengan khusyuk aku melantunkan surat Yasin untuk kukirimkan kepadanya. Wes oleh Wang Sulani. Sudah dapat jawabannya. Terdengar suara perempuan serak di belakangku. Entah kenapa, kali ini aku sudah mempersiapkan diri. Ada keyakinan kalau sosok perempuan tua itu bakal muncul kembali. Wangsulan apa toh mbah? Tanyaku sambil berdiri menghadap ke arahnya. Belum paham. Jangan diminum minuman dari laki-laki itu. Kalau kamu mau tahu semua kebenarannya, simbah rumahnya di bawah sana. Kalau butuh sesuatu, datang saja. Ucapnya langsung berjalan menjauh. Aku bingung, bagaimana nenek itu bisa tahu kalau selama ini ayah selalu membuatkanku jamu. Dan benar saja, setelah aku meminumnya, rasanya badan terasa begitu ringan dan aku bisa tidur dengan nyenyak. Aku berpikir keras mempertimbangkan semuanya. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu semua kebenaran yang terjadi. Kulangkahkan kaki menuju ke arah gubuk kayu di tengah makam. Seram? Jelas. Di siang hari pun rasanya tempat itu begitu sepi. Assalamualaikum, Mbah. Salamku sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Mlebu le, sahutnya dari dalam. Aku mengangguk bergegas masuk ke dalam rumah dan segera duduk di amben kayu. Mau apa? Mau mencari jawaban. Lawung jawabannya juga sudah terlihat toh. Apa saudara perempuanmu kurang memberitahu? Tanya nenek itu. Jawaban apa toh mbah? Tanyaku. Kowe ku bocah lanang ra bakal percaya yen ora ngalami dhewe. Wes ngene wae, ki tak kei uyah, campurno ning banyu sik biasa diombe. Bar kuwi golekno bungkusan sik dipendem ning mburi omahmu. Sadurunge diopong, kei iki yo. Kamu itu anak laki-laki yang tidak akan percaya sebelum mengalami. Sudah begini saja, aku beri garam. Campurkan di air yang biasa kalian minum. Setelah itu, cari bungkusan yang ditanam di belakang rumahmu. Sebelum dibakar, kasih garam ini. Ucapnya langsung masuk ke dalam rumah. Aku mengernyit. Apa maksudnya? Tadi tidak boleh minum apapun dari laki-laki yang kuasumsikan sebagai ayah. Sekarang diminta untuk menabur garam di minuman. Beberapa saat aku menunggu. Sudah, ini bawa pulang. Kalau sudah tidak kuat, kesini lagi yo. Kasihan saudaramu, nangis terus. Ucap nenek itu langsung menggiringku pergi keluar gubuknya. Tak bisa ku tolak. Aku hanya mengiyakan. Sungguh aneh, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba.
Toh garam memang bisa digunakan untuk menetralisir energi negatif. Malamnya, aku sengaja pura-pura meminum jamu yang dibuatkan oleh ayah. Sementara tadi sore, garam yang diberikan nenek itu juga sudah kucampurkan ke teko berisi air minum. Udah diminum? Tanya Hasna. Aku mengangguk menyerahkan gelas jamu yang sudah kosong. Padahal isinya aku buang keluar jendela. Ya sudah, istirahat dulu. Biar lekas sembuh. Kalau tidak, terpaksa aku membawamu ke dokter, Mas. Ancam Hasna. Aku mengangguk, lalu pura-pura menggeliat dan merebahkan tubuh ke kasur. Lama aku menunggu, tak terjadi apapun. Bahkan sepertinya Hasna juga sudah terlelap di sampingku. Niat hati ingin mencari bungkusan yang disebutkan nenek itu, malah bodohnya aku pun ikut ketiduran. Hingga aku mendengar kembali suara Diana berbisik keras di telingaku. Danis. Aku langsung membuka mata. Ku tengok ke samping. Ternyata Hasna sudah tidak ada. Pikirku mungkin dia sedang ke kamar mandi. 15 menit berselang, wanita itu tak kunjung kembali ke kamar. Khawatir terjadi sesuatu, kulangkahkan kaki untuk mengeceknya. Selain itu, aku juga berniat mencari bungkusan yang dimaksud oleh nenek itu. Suasana di luar kamar begitu sepi. Wajar, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Perlahan kulangkahkan kaki agar tak menimbulkan suara. Saat ku tengok ke arah dapur, tak ada seorang pun di sana. Namun sayup aku mendengar ada 2 orang sedang bersih tegang di luar rumah. Aku mengendap penasaran, siapakah orang-orang itu? Gila kamu, ini kan anakmu. Aku pura-pura mau menikah dengan Danis agar tidak terbongkar semuanya. Sekarang kamu mau menumbalkan anak ini? Aku tersentak, tubuhku terasa begitu lemas. Aku mencoba berpegangan pada pintu agar tubuhku tak ambruk ke lantai. Jangan keras-keras, sabar. Yang penting Danis meninggal dulu seperti saudaranya. Sudah lama aku menanti kesempatan ini, biar ilmuku sempurna, kata ayah lirih. Mau sampai kapan? Mending ceraikan istrimu itu, kita hidup berdua dan pergi dari kota ini, sahut Hasna. Aku menggeleng, dadaku terasa sakit sekali sampai rasanya air mata ingin tumpah dari tempatnya. Ku bilang sabar toh. Kalau mereka berdua mati kan bisa dapat rumah ini juga, baru kita jual. Toh aku tidak yakin itu anakku. Bisa saja itu anak Harno atau si Danis toh, tukas ayah. Harno? Apalagi ini? Apa sangkut pautnya Harno dengan semua ini? Gila, aku hamil setelah melakukan denganmu. Bahkan Danis tak pernah menyentuhku sebelum menikah. Asal kamu tahu, sudah berbulan-bulan aku tak berhubungan dengan Harno sialan itu, umpat Hasna. Shh, kecilkan suaramu. Sudah, jangan berisik. Aku bakal tanggung jawab. Tapi aku mohon, beri saja janinmu itu daripada kamu yang mati, kata ayah. Cukup sudah. Akhirnya aku mengetahui semua. Alasan kenapa Hasna selalu meminta untuk segera dinikahi. Alasan kenapa Diana bisa mati mengenaskan seperti itu. Aku hendak beranjak dari tempatku. Emosiku sudah meluap tak terkendali. Kalau memang membunuh mereka bisa mengobati rasa sakit ini, maka akan kulakukan. Aku hendak beranjak, tetapi sesekali aku merasakan desiran aneh di belakangku. Aku hanya sempat menoleh. Bro, seketika aku terpelanting ke belakang. Dengan keras kurasakan ada sesuatu yang melempar tubuhku ke arah dinding. Aku mengerang kesakitan. Kini kulihat sosok hitam dengan lidah terjulur begitu panjang berdiri di depanku. Aku hendak bangkit, tetapi sekali lagi kurasakan hantaman keras mendarat di kepalaku. Aku tak tahu siapa yang melakukan ini semua. Bahkan sosok itu pun hanya berdiri diam di tempatnya dengan mulut menyeringai mengeluarkan lendir yang begitu busuk baunya. Patimu, geramnya. Sekali lagi kurasakan hantaman tepat di dadaku. Nafasku tersengal hebat, sepertinya aku bakal mati sekarang. Ku buka mata. Kini kulihat sosok itu sedang menggeram
kesakitan. Anehnya, nenek yang ada di makam tadi juga berdiri di sana. Posisinya berdiri tidak jauh dari makhluk itu. Ia hanya sebatas menunjuk ke arah teko air minum. Setelahnya aku kembali tak sadarkan diri. Semoga dia tidak mendengar pembicaraan kita, ucap ayah. Apa kita bunuh sekarang? Mumpung kondisinya seperti ini, tanya Hasna dengan nada khawatir. Bodoh, kalau dia mati jadi repot. Kita buat dia mati pelan-pelan, ujar ayah. Aku terus menutup mata. Rasanya badanku sakit semuanya. Bukan hanya itu, hatiku jauh lebih buruk lagi. Sudah hancur berkeping-keping. Terdengar suara langkah kaki menjauh. Perlahan kubuka mata. Sesaat aku mengira kalau Hasna belum pergi. Namun, ternyata sosok itu merupakan Diana. Kali ini dia tak menunjukkan rupanya yang mengerikan. Hanya menggunakan setelan rok terusan selutut bermotif bunga. Ojo cepet nyusul. Masakno ibu. Sek kuat yo. Jangan cepat menyusul. Kasihan ibu. Yang kuat ya, ucapnya. Aku seketika menangis hebat. Andai aku punya keberanian, andai aku tahu kalau ayah tidak benar-benar menyayangi kami, pasti Diana masih hidup sampai saat ini. Ojo nangis, sik kuat yo. Jangan menangis, yang kuat ya, ucapnya sekali lagi. Kemudian sosok itu menghilang dalam sekedipan mata. Tersentak, aku tiba-tiba batuk dengan hebat. Bahkan parahnya, sampai darah keluar begitu banyak dari mulut dan hidungku. Astagfirullah, kamu kenapa mas? Cerita Hasna. Aku muak dengan perempuan ini, dengan segala yang ia lakukan, dan sekarang masih berpura-pura baik di depanku. Minum jamunya mas, biar sembuh, ucap Hasna. Cih, sembuh. Yang ada justru aku cepat mati. Dasar perempuan ular. Aku menggeleng. Ambilkan air minum, pintaku. Segera Hasna keluar kamar, mengambilkan air minum untukku. Saat air itu masuk ke dalam kerongkonganku, seketika dadaku terasa begitu panas. Bahkan beberapa kali aku muntah darah dengan bentuk gumpalan-gumpalan hitam. Astagfirullah, kita ke dokter ya, ucap Hasna. Sekali lagi aku menggeleng. Percuma aku ke dokter. Sakitku ini karena kebiadaban kalian. Nanti juga sembuh. Aku mau tidur lagi ya, pintaku kepada Hasna. Awalnya perempuan itu menolak. Namun akhirnya ia tak bisa berbuat apapun. Dan aku pun kembali merebahkan tubuh. Aku harus memulihkan diri. Bagaimanapun juga, aku harus mencari benda yang dimaksud oleh nenek itu. Beberapa jam kemudian, aku merasa kondisi sudah tenang. Kulihat Hasna juga tertidur pulas di sampingku. Sesaat, aku menatap ke arah perutnya. Sesak. Batinku menjerit keras. Saat ini pun aku masih mengira kalau bayi yang ada di dalam perut Hasna itu adalah anakku. Nyatanya, semua ini adalah kebohongan. Perlahan aku bangkit, agar tak menimbulkan suara. Langkah demi langkah kulalui dengan tertatih. Aku harus kuat, jangan sampai orang-orang itu kembali berbuat hal buruk lagi. Hingga aku sudah mencapai luar rumah. Aku mencari-cari di sekitar ayah melakukan ritual tempo hari. Beruntung mataku jeli. Aku melihat ada bekas galian tidak jauh dari tempat itu. Segera aku gali untuk mengambil benda itu. Berhasil. Bungkusan kain hitam itu masih utuh. Dan saat ku buka, aku terperanjat hebat. Ada foto keluargaku bersama ibu dan Diana, terkecuali ayah. Ada juga beberapa helai rambut di sana. Aku menoleh ke arah pintu. Segera mengambil garam yang diberikan oleh nenek di kuburan Diana. Lalu kutaburkan garam itu ke tanah. Kemudian bungkusan itu kutaruh ke tanah. Kuambil korek gas berusaha untuk membakarnya. Tetapi seketika angin berhembus dengan kuat. Dahan pohon bergoyang keras dari tempatnya. Aku terperanjat.
saat mendapati sosok makhluk hitam tinggi besar muncul di depanku. Aroma busuk menguar dari lidahnya yang menculut. Buk, aku tersungkur. Dadaku terasa begitu panas. Awalnya aku kira makhluk itu menyerangku, namun ternyata itu adalah ayah yang sudah berdiri tepat di belakangku. Bocah asu, wis tak rawat malah arep mateni aku. Bocah anjing, sudah kurawat malah mau membunuhku, umpatnya sambil menendang perutku dengan keras. Aku terbatuk mengeluarkan cairan darah segar. Dengan sisa tenaga, aku mencoba menggapai bungkusan yang terlempar. Mau apa? Harusnya sudah kubunuh kamu dari dulu, ucapnya murka sambil terus menendang tubuhku. Astagfirullah mas, terdengar jeritan nyaring. Aku mengeluh saat mendengar suara ibu kotolehkan kepala. Tak jauh dari kami, 2 orang perempuan sedang berdiri. Aku ingin memperingatkan ibu, tetapi tenagaku sudah mencapai puncaknya. Untuk berdiri pun rasanya begitu susah. Aku hanya bisa mengerang saat melihat Asna memukulkan balok kayu tepat ke kepala ibu. Jangan dibunuh, umpat ayah berlari ke arah ibu yang sudah terkapar di tanah. Masih dibela? Kalau tidak seperti ini, bisa mati kamu. Aku mengerang. Kemarahanku kembali bangkit. Aku mencoba untuk merangkak, mengambil bungkusan hitam saat mereka bertengkar. Tapi sekali lagi, kurasakan ada tekanan berat di dadaku. Aku lupa dengan makhluk hitam itu. Kurasakan tubuhku dibalikkan oleh seseorang. Ayah berdiri di atasku dengan tatapan menghina. Iya, aku yang membunuh Diana. Kalau saja dia menurut dan tidak minum obat penggugur kandungan, mungkin saat ini dia masih hidup, ucapnya keji. Saking marahnya, aku hanya bisa mengeluarkan air mata. Berkali-kali, ayah menghujamkan pukulan tangannya ke wajah dan perutku. Aku sudah tidak kuat lagi. Sekali lagi, ku kerling ke arah bungkusan hitam itu. Dan yang kulihat, Diana berdiri di sana dengan wajah begitu muram. Entah kekuatan dari mana, tanganku menggapai sekitaran. Dengan usaha terakhir, aku mengambil kayu itu yang langsung menusukkan tepat di mata ayah. Laki-laki itu menjerit keras. Aku sudah tidak ada waktu lagi. Bahkan kulihat Hasna juga mundur ketakutan. Entah apa yang sedang ia lihat. Aku merangkak menuju bungkusan itu. Ku ambil dan segera ku bakar dengan korek yang ada di dekatnya. Sungguh aneh, bungkusan itu terbakar hebat. Layaknya aku membakarnya menggunakan bensin. Terdengar suara raungan kesakitan. Kulihat ayah menggelepar, sedang Hasna memegangi perutnya dan menjerit keras. Hal terakhir yang kuingat, Diana berjalan ke arahku. Dia menangis dan memintaku untuk tetap hidup. Sementara itu, aku terbangun di ruang yang begitu terang. Sesaat aku mengira diriku sudah mati, namun lambat laun terdengar suara dari berbagai arah. Alhamdulillah, erang ibu. Beliau langsung memelukku erat, tangisnya begitu keras. Aku hanya bisa mengelus punggungnya. Maafkan ibu Yole, ucap ibu setelah sedikit tenang. Aku mengangguk, meski perasaanku begitu hampa. Teringat akan semua memori indah yang kulalui dengan ayah dan Hasna, tetapi tak menyurutkan rasa sakit pengkhianatan mereka. Jangan dipikirkan, fokus dulu penyembuhanmu, ucap ibu. Aku mengangguk, kembali memejamkan mata, mencoba menguatkan batinku. Hari berlalu. Hasna, di mana sekarang? Tanyaku kepada ibu. Setelah aku cukup kuat, ibu menceritakan semua kejadian malam itu. Kupikir tidak ada tetangga yang mau menolong, karena aku tak pernah berinteraksi dengan mereka. Namun beruntung, ada salah seorang yang mendengar keributan yang terjadi. Ayah, dia di rumah sakit lain. Kondisinya jauh lebih buruk.
tubuhnya tak bisa digerakkan sama sekali. Kalau soal Hasna, kata ibu. Kenapa, Bu? Dia menjadi seperti orang gila. Katanya tetangga, dia mengalami keguguran. Andai ibu tahu kalau ayah punya ambisi untuk menjadi sakti mandraguna, mungkin ibu sudah ceraikan dari dulu, ucap ibu. Sakit? Tentu aku masih merasa sakit. Bahkan aku tak menyangka hal seperti ini terjadi kepadaku. Namun lambat laun aku mulai mencoba berdamai dengan semuanya. Beruntung kami tidak dipolisikan. Bahkan aku baru tahu ternyata sudah menjadi rahasia umum kalau ayah memanglah seorang dukun. Hasna, aku tak tahu keberadaannya karena setelah pulih, aku dan ibu memutuskan untuk pindah ke pulau seberang untuk memulai hidup baru. Selesai.